Shalom dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam renungan kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di pagi hari ini ya Tuhan, mengawali seluruh kegiatan kami akan mendasarinya dengan firman-Mu. Berkati kami, kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk memahami firman-Mu ini dan boleh menjadi pedoman dalam langkah kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bacaan kita dari Lukas pasal 10 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan, Yesus mengecam beberapa kota. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, sebab jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan duduk berkain kabung dalam abu. Tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Adapun engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Siapa yang mendengarkan kamu, mendengarkan aku. Siapa yang menolak kamu, menolak aku. Siapa yang menolak aku, menolak Dia yang mengutus aku. Amin. Tema perenungan kita, janganlah menolak Tuhan. Dari bacaan kita pada saat ini, kecaman diberikan Yesus kepada tiga kota yang ada di daerah Yahudi pada saat itu. Dan kemudian ia membandingkannya dengan kota-kota yang ada di luar Yahudi. Mengapa Yesus marah dalam bacaan kita? Mengapa ia mengecam Korazim, Betsaida, dan Kapernaum? Kecaman Yesus merupakan peringatan bahwa Tuhan menghendaki adanya perubahan hidup dari orang-orang yang sudah mendengarkan dan juga mengalami segala kebaikannya. Ia tidak menghendaki hidup yang seolah-olah tidak menghargai kebaikan dan anugerahnya. Nah, kecaman Yesus ini adalah seruan untuk bertobat, karena tanpa pertobatan keselamatan itu tidak akan pernah menjadi milik kita. Dan inilah yang sangat-sangat ironis terjadi dalam bacaan kita. Korazim, Betsaida, dan Kapernaum telah mengalami banyak sekali kebaikan dan kemurahan Tuhan. Banyak mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah mereka. Namun, tidak ada perubahan hidup yang mereka tunjukkan. Tidak ada pertobatan, tidak ada sikap hidup yang mau meninggalkan dosa dan berbalik kepada Tuhan. Karena itulah Yesus mengecam mereka. Tentu kita semua, saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita semua pernah merasakan dan bahkan selalu merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan setiap harinya. Maka mari kita merespon itu semua dengan perubahan hidup. Kita meninggalkan dosa dan hidup dalam perbuatan yang memuliakan dan menyukakan hati Tuhan. Kiranya kita semua dimampukan untuk hidup selalu bersyukur atas setiap kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, dan itu semua kita tunjukkan dalam sikap hidup kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu kembali mengingatkan kami sebagai orang-orang yang Engkau kasihi, yang Engkau limpahi dengan rahmat dan kebaikan-Mu setiap hari, bahwa semestinya lah hidup kami terus mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Kami hidup dalam ketaatan dan selalu memuliakan Tuhan, karena Tuhanlah yang lebih dulu mengasihi kami semua. Tuntun kami untuk hidup hanya memandang kepada-Mu saja. Tuhan yang Maha Pengasih, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh kegiatan kami hari ini. Biarlah semua usaha dan pekerjaan yang akan kami lakukan boleh terlaksana dengan baik karena Tuhan yang menolong kami. Anak-anak-Mu dalam pertumbuhan dan dalam aktivitas masing-masing, Tuhan kiranya memberkati, biarlah terus bertumbuh menjadi anak yang selalu merespon kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Juga orang tua kami yang dalam lanjut usia, kami percaya kemurahan Tuhan juga selalu melingkupi kehidupan mereka.
Semoga sukacita akan terus menjadi bahagian hidup mereka. Pemerintah kami Tuhan tolong, hikmat darimu kiranya menjadi andalan mereka untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang mereka emban. Berkati kami semua ya Tuhan, biarlah hidup kami terus berkenan kepadamu. Inilah yang menjadi doa kami, di dalam anakmu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua.